Kau punya mata jasmani tertutup tapi mata rohmu terbuka. Kau melihat Yesus di depan. Ya rohmu kontak dengan Roh Kudus. Buka hati, buka rohmu, buka hati artinya rohmu terbuka.
Di bagian awal khotbah saya ingin menyampaikan pesan-pesan profetik untuk saudara. Tuhan merancangkan engkau tidak untuk gagal, dan Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang terbaik. Perasaanmu bukan segala-galanya, tapi rohmu lebih penting dari perasaan. Tuhan akan membukakan jalan di depanmu yang selama ini sulit terbuka. Engkau tidak bisa berbuat sesuatu kalau Tuhan tidak buka jalan. Kabar baiknya bagi engkau, hai ibu, hai bapak, hai anak muda, jalanmu di depanmu akan mulai terbuka lagi. Terbuka karena Kristus. Setiap orang yang menghalangi jalanmu, mereka akan menyingkir dari jalan kita. Mereka akan menyingkir dari jalan saudara, karena Tuhan ada beserta dengan engkau. Di lembah kekelaman engkau tidak akan tinggal di sana, tapi engkau akan walk through, engkau berjalan melewatinya. Jangan bersedih hati karena Tuhan mau engkau sukacita hari ini. Jangan jadi lemah karena Tuhan mau engkau jadi kuat hari ini. Jangan kau bingung karena Tuhan mau engkau pasti fokus pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan hari ini kami ingin melihat, mendengar pesan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sudah duduk. Boleh tanya Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali. Kita akan membuka Alkitab kita Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdiri. Kalau dia akan membaca kami kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Saudara, setiap kali satu ayat saudara sambut dengan respon amin atau haleluya apa saja, agar firman ini masuk dalam roh kita. 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Amin. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Yes. Dia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ya. aku tidak takut bahaya. Ya. Sebab engkau besertaku. Ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah ku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, haleluya. Silakan dulu. The goodness and the mercy of God shall follow me, follow you, follow us all the days of our life. Kebajikan, kemurahan Allah, berkat Allah akan mengikuti kita dari belakang seumur hidup kita. Seumur hidup saudara dan saya. Saya yakin saudara akan masih sampai 80, 90. Tapi dalam keadaan sehat-sehat. Haleluya. Saya ingin saudara memahami bahwa adalah kehendak Tuhan bahwa kita diberkati. Adalah kehendak Tuhan kita punya materi. Amin. Jadi jangan salah paham ya. Kita mau berkat rohani saja Pak Gembala. Jasmani itu tidak perlu. Kita tidak boleh begitu. Bagaimana orang percaya bahwa kita diberkati secara rohani, lantas kita berkekurangan?
Amin. Kalau saya berkekurangan atau saya belum punya sesuatu, kalau saya sudah jaga hidup saya baik, akurat, strong dalam Tuhan, itu bukan soal berkatnya, tapi itu tinggal soal waktu. Katakan tinggal soal waktu. Untuk memikul berkat-berkat besar diperlukan kaki-kaki yang kuat. Katakan amin. Untuk memikul berkat-berkat besar diperlukan kaki-kaki yang kuat. Kenapa begitu? Karena untuk apa Tuhan kasih berkat besar kalau saudara sendiri tidak sanggup menanggungnya, tidak sanggup mengelolanya? Saya tanya saudara, kalau saudara dapat uang 1 miliar hari ini, saudara mau apakan? Kalau jawab, kalau saudara dapat uang 1 miliar hari ini, apakah saudara mau berbagi? Belum semua. Haleluya. Ini kan baru imajinasi, kan? Maka saudara, kalau saudara dapat uang 1 miliar, saudara akan berbagi pada seluruh jemaat. Menjanji. Haleluya. Yang sebagian saudara tidak bilang amin. Bukan, masih di hayalan saja seperti pencuri. Haleluya. Kalau saya bagi. Terus buat gembala gimana? Nanti saya dihayal lagi. Tapi berkat Tuhan bukan hayalan. Berkat Tuhan adalah realita. Dan bagaimana kita melalui Tuhan? Saya rindu sekali. Ini bukan sesuatu yang duniawi ya. Saya rindu sekali setiap jemaat yang datang beribadah di sini. Saudara, persoalan parkir itu persoalan lain. Tapi setiap kita membawa mobil dengan kelas yang betul-betul membuat orang melihat bahwa betul Tuhan ada di sini. Haleluya. Saudara, saya ingin saudara pahami satu hal. Orang miskin, orang susah, itu bukan panggilan kita. Sebab kalau ada orang panggilan miskin, ciri-cirinya gampang dideteksi. Satu, dia tidak pernah mengeluh walaupun dia susah. Dia tidak pernah meminta-minta walaupun dia berkekurangan. Itu karunia. Saudara yang mau karunia ini, karunia susah, karunia miskin, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah membanding-banding dengan orang lain. Dan orang ini hebat. Dan saudara seperti Mother Teresa. Saya tahu saudara ada banyak orang Tuhan percayakan berkat-berkat besar, cuma Tuhan belum percaya, belum beri karena Tuhan lihat kaki-kaki kita, kaki-kakimu belum terlalu kuat untuk memikulnya. Contoh, saudara, contoh, kalau jam ibadah begini ada orang tawarkan proyek 10 miliar, saudara akan bilang gembala kan masih ada ibadah di depan atau gembala, aku nanti akan dengan kita. Saya ingin saudara baca satu ayat. Berkat mengikuti kita dari belakang adalah kebenaran hakiki, bukan kebenaran relatif. Kebenaran hakiki. Berkat harus mengejar kita dari belakang. Saudara, kita baca dulu satu ayat dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Saya ulangi bahwa adalah kehendak Tuhan jemaat GBT Grace New Life Manado dan semua yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Jadi kita jangan pura-pura ya, jangan pura-pura. Kita semua pengen diberkati. Itu realitas. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Karena agar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Ada satu ibu saudara, setiap hari dapat kiriman surat. Kiriman surat itu hadiah 1 miliar. Kirim ini, harus beli ini, beli itu. Ya, kita berharap dapat 1 miliar. Cuma persoalannya itu surat itu tiap hari datang. Masa tiap hari 1 miliar? Saya pikir saudara, orang-orang akan menggunakan cara instan untuk mendapatkan berkat. Itu cara dunia. Tapi kita akan menggunakan cara sorga. Cara sorga adalah begini saudara. Cara sorga itu kita bangun hidup kita. Nanti berkat yang mengejar dari belakang. Itu bagian kita. Bagian kita adalah bangun hidup. Karena Tuhan tidak atau belum akan mempercayakan berkat materi kepada orang yang kakinya tidak kuat memikul berkat. Jadi kalau kita bangun hidup, saudara, bangun hidup ini menyangkut perubahan jiwa kita, karakter kita. Kalau kita pada level sudah siap
Maka berkat itu, haleluya, berkat itu Tuhan akan perintahkan. Mazmur 133 ayat yang ke-3. Coba lihat Mazmur 133. Saya akan jelaskan ayat 10 ini. Mazmur 133 ayat 3 mengatakan bahwa kemana berkat Tuhan perintahkan. Kemana? Tuhan bilang ayat 3. Coba lihat ayat 4. Ayat yang menulis tentang kesanalah berkat. 3 ya? 3 ini versi ini. Oke. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat. Katakan bersama, Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat datang di Malalayang, datang di Jalan Sea, datang di Selebes, datang di Buminyur, datang di Padiki, datang di Lokon, datang di mana saudara tinggal. Jadi berkat itu bisa diperintah oleh Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan perintah berkat. Saya yakin Tuhan sedang mencari orang yang siap untuk diberkati di kota Manado. Kalau saudara masih seperti makan minum cukup, itu masih biasa-biasa. Sebab orang-orang lain juga begitu. Tapi kita harus naik level dalam hal ekonomi. Tapi sekali lagi saya bilang tadi, jangan kejar uang. Jangan kejar uang. Yang ini kan, jangan kejar uang. Kita nggak kejar uang, bro. Kita nggak kejar uang. Cuma kalau pas jam ibadah, kalau ada proyek, saya pilih proyek. Itu nggak kejar uang, maksudnya bukan begitu. Kejar uang artinya Tuhan dan mamon. Itu mamonnya lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan lebih penting atau mamon lebih penting. Itu yang namanya kejar uang. Saudara kejar uang artinya saudara tidak tahan, tidak rela, tidak mampu kalau kehilangan kesempatan dapat uang. Itu namanya kejar uang, memburu uang. Oleh karena memburu uang, ayat 10 tadi kembali 1 Timotius 6 ayat 10, memburu. Saya tanya, kalau saudara memburu berkat di depan atau di belakang? Berkat. Kalau saudara memburu berkat itu ada di depan atau di belakang? Depan, ya. Haleluya. Kalau the mercy, ya, the goodness and the mercy of God shall follow you, maka berkatnya, mercy and goodness ada di depan atau di belakang? Ada di belakang. Jadi ini prinsip harus kita tanam di gereja kita, bahwa berkat harus ada di belakang, bukan berkat ada di muka. Karena berkat ada di muka, berarti kita mengejar. Karena akar, baca sama-sama 2-3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Garis bawahi, bukan uang yang jahat, amin. Bukan uang yang jahat, tapi cinta uang, ya. The lovers of money. Sekarang ada the lovers of self, the lovers of, banyak pencinta-pencinta. Salah satu pencinta uang, the lovers of money. 2 Timotius 3 ayat 1 akan menjadi the lovers of money, hamba uang, the slaver of money. Kita tidak boleh jadi hamba uang, sebab uang adalah, kalau kita menghambakan diri padanya, maka uang adalah tuan yang jahat. Lagi, kalau uang ada di atas kepala kita, ingat bahwa uang itu adalah tuan yang jahat. Tapi kalau uang ada di kaki, Tuhan bilang, kalau mamon ada di kepala, kalau mamon ada di kaki, maka Tuhan ada di kepala. Kalau mamon ada di kepala, Tuhan pasti ada di kaki. Itu pasti berlawanan. Dan kalau mamon jadi di kaki, dia menjadi hamba saudara, maka mamon akan menjadi hamba yang baik. Saudara pilih mana? Diatur uang atau saudara mengatur uang? Mengatur uang. Saudara masih banyak termasuk kita di tempat ini masih diatur oleh uang. Tapi levelnya satu waktu kita akan ada pada satu level. Kita yang mengatur uang. Amin. Kita yang mengatur uang. Ingat baik-baik, uang itu bukan sekedar uang. Katakan, uang itu bukan sekedar uang. Karena di dalam uang ada yang namanya the spirit of the money, the spirit of money, the spirit of the money. Ada roh di balik uang, ada roh di balik keuangan. Dan roh itu kalau bukan kita dalam Kristus, roh itu akan memanipulasi kita.
Saudara, kita tidak boleh tidak jujur dalam hal uang. Dalam arti kita semua butuh uang, tapi tidak boleh kejar buru uang. Katakan amin. Bilang lagi kiri kanan, jangan kejar uang, jangan buru uang. Haleluya. Karena oleh sebab memburu uang, akibat dari memburu uang, oleh sebab atau sebab oleh memburu uanglah beberapa, tidak semua ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada tawaran pinjaman online, katakan amin. Mendapatkannya nikmat, tapi membayarnya, haleluya. Kalau memang ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, jangan siksa dirimu. Jangan siksa dirimu. Apa-apa kemarin so pernah rasa menyiksa diri dengan materi. Dan saya ingin saudara, ada yang namanya income, passive income ya. Passive income. Saya ingin saudara jemaat ini semuanya memiliki passive income. Artinya uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Kita banting tulang sampai uang. Saudara, seperti saudara tahu ada kejar mengejar antara yang tidak bisa pernah bertemu. Kejar mengejar antara apa kira-kira? Kejar mengejar yang tidak bisa bertemu antara siapa dan apa? Apa? Jangan fokus orang. Ya, apa yang selalu mengejar tapi tidak pernah terkejar? Ban belakang dan ban muka. Selama hidup saudara-saudara, saudara mengejar yang namanya berkat, tidak akan pernah saudara capai. Dan waktu dapat 10.000, puji Tuhan, menginginkan 100.000. Dapat 100.000, saudara menginginkan lagi 1 juta. Sudah dapat 1 juta, menginginkan lagi 10 juta. Manusia kalau tanpa Tuhan tidak akan pernah puas. Kalau kita punya kepuasan dengan uang, satu waktu uang sudah sekian banyak, domba sudah sekian banyak, masih ambil lagi domba orang lain. Sudah sekian miliar, sekian triliun. Saya berkerinduan ini profeti, saudara di jemaat ini, kalau boleh paling kurang kita jadi miliuner, miliarder. Amin. Bermimpi itu gratis toh. Haleluya. Bermimpi gratis, katakan amin. Saudara yang rindu jadi miliarder, miliuner. Amin. Ya, persoalannya tidak soal waktu kalau kita sudah bangun hidup. Tapi ini mimpi bukan mimpi kosong. Bagaimana orang tidak dipercaya dengan berkat besar? Karena Tuhan tahu siapa saya, Tuhan tahu siapa saudara. Kasih contoh, Hendro, kalau Tuhan kasih uang 1 miliar kamu hari ini, kamu gunakan untuk apa? Hah? Ya Tuhan bilang kita mau kasih rahasia, no? Kalau Tuhan tahu kau akan gunakan berkat itu, maka lebih mudah bukan? Tuhan memberikannya, amin. Hendro, haleluya. Kalau Tuhan memberkati kita dengan sesuatu dan keinginan kita adalah untuk memuliakan Tuhan dengan berkat itu, maka berkat itu akan dengan mudah datang kepada kita. Karena Tuhan tahu tujuan kita bukan untuk diri kita saja, tapi terutama untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan bilang pada malaikat, ayo malaikat turun ke kepala layar, lihat di gereja mana mereka punya hati sudah dengan aku di sini. Persoalan saudara, kalau saudara cinta, maaf, ibu-ibu yang cinta suami, yang mengasihi suami, apakah dompetnya untuk orang lain? Haleluya. I love you. Tapi dompetku untuk tetangga. Tidak. Kalau saudara cinta Tuhan, Tuhan punya dompet juga adalah bagian saudara. Amin. Tapi banyak orang, saudara minta maaf, matanya cuma tertuju pada dompetnya Tuhan. Itu yang harus kita rubah. Kita cinta Tuhan bukan cinta dompet Tuhan. Bilang kita, kita cinta Tuhan, bukan cinta dia Tuhan. Tuhan berkati saya Tuhan. Tuhan buka jalan Tuhan, tapi Tuhan lumpuhkan karena Tuhan tahu kau cuma butuh dompetnya aku. Kau cuma butuh berkat dari aku. Coba kalau aku kasih kamu berkat lebih,
Apakah kamu masih ingat aku? Itu persoalan. Iya. Itu persoalan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Berkat Tuhan mengejar dari belakang. Itu yang pertama. Bagaimana supaya berkat Tuhan, ini persoalan caranya. Bagaimana supaya berkat Tuhan itu mengejar kita dari belakang. Saudara, ada ayat yang sangat dihafal. Coba kita tidak usah buka ayatnya ya, tapi kita sebutkan sama-sama karena ayat ini sangat terkenal. Oke, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Kalau saudara mau berkat mengejar dari belakang, tunggu sebelum baca di imajinasi, kan sudah tersimpan di memori toh. Nggak usah nggak usah muncul situ karena ini ayat so paling banyak orang suka, paling banyak orang hafal ya. Haleluya. Kalau nggak hafal, sebentar mulai hafal. Mana lebih dulu, carinya atau ditambahkannya? Cari. Oke, mantap. Mana lebih dulu, dicari atau ditambahkan? Cari dulu, cari. Ya, oke, kita baca sama-sama dalam imajinasi kita. 2, 3. Tetapi cari dahulu kebenaran Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saya beri edit baju. Kalau saudara cari dulu. Cari. Saya tanya, banyak orang cari Tuhan sekarang? Banyak. Betul? Ya. Tapi bedanya, cari Tuhan cuma cari kerajaan Allah, tapi tidak cari variabel yang kedua. Carilah kerajaan, tapi tidak boleh. Ini satu paket. Cari kerajaan Allah, tapi paket yang namanya satu paket. Saudara mau enggak dapat makanan ayam geprek tapi tidak pakai nasi? Ya. Haleluya. Atau ayam geprek cuma nasi tidak pakai ayam? Saya bilang ini paket apa ini? Paket hemat bro. Haleluya. Paket yang lengkap adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Dua ini nggak bisa pisah. Supaya konklusinya segala sesuatu, boleh munculkan ayatnya, supaya segala sesuatu ditambahkan pada kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada satu bapak 2 tahun tidak ibadah gara-gara COVID. 2 tahun. Dia bilang apa bro? Maaf, 1, kita pengen rumah makan tutup. 2, kita buka lagi nggak ada orang datang. 3, kita pakai keuangan hutang di sana. 4, saya punya tabungan habis. Tapi saya tanya kenapa begitu? Saya minta maaf bro mas, saya sudah 2 tahun sampai sekarang tidak ibadah. Wah, saya bilang inilah penyebabnya. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang tidak mau cari Tuhan, dan Tuhan tidak tertarik untuk memberkati orang yang maaf. Saya bilang maaf karena ada banyak orang baru sih. Maaf, yang malas ibadah. Tuhan tidak tertarik untuk memberkati. Gue bilang kita, Tuhan tidak tertarik. Bilang ke kanan. Ya. Kalau apa? Haleluya. Dan kita open saja daripada saya lip service. Saya bicara yang manis, tapi kok tidak jadi kenyataan. Amin. Kenyataannya yang realita. Kita bicara di awal-awal, kita perlu mendarat. Amin. Firman saya harus mendarat. Ya, haleluya. Haleluya. Ada adik kecil yang nyanyi. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendarat. Haleluya. Bagaimana firman ini menjadi mendarat? Itu harus diaplikasikan dalam realita. Saya bicara ini karena saya berkerinduan jemaat ini tidak begini-begini saja. Secara ekonomi, katakan amin. Dan pertama yang harus kita lakukan agar segala sesuatu mengejar kita dari belakang adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 2 ini, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Allah kita gentleman, katakan gentleman. Dia kalau bilang ya, dia tidak bilang oh sorry kita ada salah bicara waktu itu. Tidak, ayat ini benar. Ayat ini benar. Kebenaran dari kerajaan Allah adalah hidupmu harus di-upgrade, hidupmu harus ditransformasi. Maka saya bilang tadi, untuk memikul berkat-berkat besar diperlukan kaki-kaki yang kuat.
Jadi kebenaran itu akan memperkuat kaki-kakimu. Amin. Memperkuat kakimu untuk memikul berkat-berkat besar. Berapa banyak orang berkat besar membuat dia tadi tenggelam, kandas imannya karena dengan memburu uang. Dan ketika uang itu datang dan kita belum siap secara rohani, maka kita akan kehilangan pegangan, kita akan kehilangan arah. Tapi sebelum berkat itu datang, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, apakah mencari Tuhan itu sia-sia? Tidak. Apakah sia-sia kita setia pada Tuhan? Tidak, saudara. Ada banyak orang yang masih sampai hari ini masih bingung saya bergereja di mana. Karena yang dia cari bukan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara cari fasilitas, saudara akan kecewa di tempat ini. Kalau saudara cari pamor, nama besar, saudara akan kecewa karena saya tidak terkenal. Kalau saudara cari sesuatu yang namanya entertainment, saudara akan kecewa di sini. Karena di sini hanya ada yang kami fokuskan adalah to be like Jesus Christ. Kami menjadi seperti Kristus. Dan kalau kita jadi seperti Kristus, segala sesuatu akan ditambahkan apa yang kita, segala kebutuhan akan Tuhan sediakan. Apa yang benar? Ya benar. Mari kita coba lihat perbandingannya dalam Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11. Firman Tuhan, singa-singa muda merana kelaparan. Lalu coba baca seperti singa. Singa-singa muda. Itu singa muda sekali. Terus. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada lagunya loh. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang baik. Haleluya. Singa-singa muda merana kelaparan itu satu bentuk perbandingan. Artinya kalau masa krisis itu datang, saudara, maksudnya singa muda merana kelaparan, apa yang terjadi dengan singa tua? Singa muda saja merana kelaparan, bagaimana dengan singa tua? Singa tua sudah lama mati. Karena singa muda merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Bagaimana kalau saya masih sudah setia cari Tuhan masih kekurangan? Satu, mungkin kebenarannya kau belum praktekkan. Kebenarannya kan adalah paket, ya. Setuju dengan saya? Amin. Kebenarannya adalah paket. Kita tidak bisa berharap kerajaan. Kemarin saya ngomong, kita tidak bisa berharap berkat kerajaan Allah kalau kita hidup dengan pola kerajaan dunia. Setuju? Kita tidak bisa berharap berkat kerajaan Allah kalau kita hidup dengan pola kerajaan dunia. Haleluya. Saudara tidak bisa, tidak ada masalah kalau saudara hidup di Amerika dengan gaya Indonesia. Gaya Indonesia sudah tahu. Orang ada antri makan, apa orang dengan iman dari belakang. Apa? Maka saudara akan didiskualifikasi. Kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, jangan pakai kerajaan. Kalau saudara ada di Amerika, jangan pakai kebiasaan Indonesia. Kami pernah ke Singapura. Ibu Pontok mana? Bu Foni, Bu Gembala. Saya yang pimpin karena waktu itu guide tidak ada. Saya pimpin. Saya pakai gaya Manado. Orang mau potong jalan sembarangan. Dengan ada zebra cross.
Orang mau potongnya ada pun orang bakasa nak bersatu jalan. Pep. Dia bilang ini Indonesia pasti. Sorry. Orang kalau di Manado, sebelah ada zebra cross. Orang berjalan di sebelah sini. Itu biasa. Kalau mau bawa barat, orang lebar mana? Anak berjalan. Orang yang biasa sopir, ini saudara aturan kerajaan Allah. Saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, harus hidup dalam kebenarannya juga. Kebenaran itu undang-undangnya. Kita tidak bisa berharap berkat Amerika. Kalau kita sampai di sana paksa. Orang biasa di Indonesia sopir di kanan di setir. Sampai di kiri ini. Orang cabut saya pindah sini. Kalau dia jauh di sana bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang pagi di sebelah kiri. Dia mau kuda, dia mengarah ke mana? Dia mengarah ke sini. Beda saudara Indonesia mesti ikut Amerika peraturan. Saudara mau diberkati? Ikut aturan kerajaan Allah. Jangan pengen berkat kerajaan Allah tapi hidup dengan gaya kerajaan dunia. Haleluya. Orang Manado, katakan orang Manado. Maksud saya, kalau orang mau ada orang mau potong, orang kasih kesempatan, orang mau potong. Kalau orang-orang barat habis kesempatan langsung lari toh. Dan kali itu orang so kasih kesempatan main handphone lagi mungkin. Itu harus diubah. Harus diubah, katakan diubah. Karena kita hidup dalam kerajaan Allah, tidak boleh menurut hukumnya kita. Jadi kita berharap Tuhan, kenapa saya belum diberkati? Tuhan bilang bukan soal berkatnya, tapi soal kebenarannya kau ikuti atau tidak. Contoh, hukum kesehatan. Kalau hukum kesehatan itu saudara langgar, jangan marah pada dokter. Dan hukum kesehatan tidak boleh saudara langgar kalau pengen sehat. Lanjut. Saudara mau diberkati? Cari dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan mengejar dari belakang. Mengejar dari belakang. Jangan kejar berkat. Ubah paradigma kita. Kita boleh kehilangan 10, tapi kita karena Tuhan bisa mendapat 1000. Kita boleh kehilangan 1 juta, tapi karena Tuhan 100 juta. Dan ini prinsip kalau kita pakai terus, ini bukan soal berkatnya, tapi soal waktunya. Kalau saudara sudah upgrade hidup rohani saudara, siap-siap saudara akan diberkati. Tapi ingat baik, kita diberkati ada tujuan. Sebentar untuk melainkan saya bicara. Kedua, bagaimana agar berkat Tuhan mengejar kita dari belakang? Keluaran 23 ayat 25. Ini mirip-mirip tapi yang tadi yang pertama agak luas, yang ini lebih spesifik. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan siapa? Tuhan Allahmu. Maka Ia Tuhan akan memberkati apa? Roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakit akan dilalukan. Ayat 26 ya. Ayat 3 dan 26. Coba saudara baca versi negatifnya. Tetapi kamu tidak usah beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka roti makananmu cepat habis, pagi masa siang so habis, dan air minumanmu banyak bakteri, dan segala penyakit rombongan datang kepadamu. Betul? Karena dibacakan baru dari sisi ini kan kita mau begitu. Coba sisi negatifnya coba baca. Tetapi kamu jarang-jarang. Kalau kamu suka ibadah, ibadahlah. Kalau kamu tidak ada waktu, oke lah. Kemana-mana. Maka Ia akan membuat roti makananmu seperti disas dan dicari dengan susah payah. Orang lain masih tidur sudah diberkati, kita sudah banting tulang. Dari pagi sampai malam tidak pulang, tidak bawa apa-apa. Kenapa? Kamu suka-sukamu ibadah. Ibadah bukan pilihan, tapi ibadahlah keharusan. Ibadahlah keharusan. Artinya tanpa ibadah kita tidak bisa apa-apa. Karena dari mana kita tahu kita cinta Tuhan? Satu, melewati kita datang mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, waktu kita, investasi tenaga, waktu, semuanya untuk Tuhan. Itu adalah ibadah. Maaf, ibadah bukan liturgi saja. Ibadah adalah totalitas hidup kita. Ulangi, ibadah bukan liturgi saja, tapi ibadah totalitas hidup kita. Jadi kalau kita rohani hari Minggu, hari Senin juga tetap rohani. Hari Selasa, Rabu, hari Jumat sampai hari Minggu kembali, kita tetap
beribadah, merohani. Ibadah itu artinya saudara service God. Kata Ibraninya avoda, katakan avoda. Avoda itu kalau kita baca dalam bahasa yang Indonesia, ibadah, avoda. Avoda itu artinya to serve the Lord, serve God, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, bukan mengejar sesuatu dari Tuhan, tapi membuat hati Tuhan senang. Nanti berkatnya tinggal bonus. Katakan amin. Berkat adalah bonus. Berkat bukan tujuan. Saya tanya, kalau saudara beli motor dapat bonus helm, betul? Nah, apakah saudara akan biasa-biasa saja dengan orang yang datang, Pak, saya mau beli motor, tapi saya cuma mau ambil bonusnya? Kenapa saudara tertawa? Karena ini tidak masuk akal. Saudara beli motor cuma ambil bonusnya. Kalau saudara mencari Tuhan, itu motornya, dan berkatnya adalah bonusnya. Masa kita ambil jalan motor dan kita tidak bawa? Halo, ini pola berpikir sederhana bukan? Tuhan yang kita dapat, helmnya juga itu. Amin. Haleluya. Saya pikir kalau soal berkat saudara bergairah, tapi kalau tidak terlalu bergairah soal materi, sudah puji Tuhan saya kan, sudah lebih bergairah kalau manusia roh. Haleluya. Karena berkat mengikuti kita, katakan berkat mengikuti, bukan berkat mengejar. Satu waktu ada seorang ibu, dia didatangi oleh seorang musafir, ibu dan anak-anak janda ini dan anak-anak musafir ini seorang yang sakti. Saudara, beberapa malam dia dilayani untuk nginap di rumah itu karena dia seorang pelancong, dan kemudian dia ketika mau pergi dia berterima kasih kepada ibu dengan anak-anaknya ini. Kemudian di meja makan dia bilang, ibu, seorang kemarin itu Pasko. Kemudian dengan sumpit di tangan musafir ini dia ketok itu Pasko, ting, jadi emas. Ibu sebagai tanda terima kasih saya kasih untuk ibu. Ibu bilang no. Lah ibu ini sudah besar Pasko ini, ibu tidak berminat. Oh kalau begitu sorong semua. Kita mau ketok di meja, ting, meja jadi emas. Ibu sebagai tanda terima kasih saya berikan meja emas itu. Ibu bilang no. Kenapa ya? Ibu mau yang mana? Kesukaan tuh itu sumpit. Kenapa? Kalau saya dapat sumpit, sedang musafir tak topi jadi emas. Kalau saudara dapat emasnya, belum tentu dapat Yesusnya. Tapi kalau saudara dapat Yesusnya, saudara dapatkan semuanya. Tapi ini pola berpikir yang mesti ditanam dari sekarang, ditanam. Seperti benih yang tanam hari ini langsung keluar dari daun, bukan? Tapi benih ini satu waktu akan muncul. Kalau saudara simpan di roh saudara, saudara dapat berkat, belum tentu dapat Yesus. Tapi kalau saudara dapat Yesus, saudara pasti dapat berkatnya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada lagu lama saudara-saudara. Kalau saudara cari Tuhan, menempatkan Tuhan ada di altar, ada di hadirat, ada di rumah Tuhan, ada lagu lama bilang lebih baik satu hari di belakangmu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati surga murahmu. Yang ketiga, jadi yang pertama, supaya berkat mengejar kita dari belakang, cari Tuhan. Yang kedua, supaya berkat mengejar kita dari belakang, berkat Tuhan ini ya, maka kita harus beribadah dengan setia. Katakan amin. Yang ketiga, Ulangan 28 ayat 1 dan 2, supaya berkat mengejar dari belakang. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya catatkan atau ayat yang kita baca. Selalu berkatnya bukan di depan, tapi berkat itu adalah akibat.
Katakan berkat adalah akibat. Ya, kita baca. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Perhatikan ada kata segala berkat ini akan datang. Bukan sudah datang dulu ya. Berkat ini akan datang. Terus dan menjadi bagianmu. ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Terima kasih. Jika saya, katakan jika saya mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini, katakan akan datang, sekal demi. Artinya berkat itu bergerak. Kalau sesuatu misalnya datang padaku, kita yang bergerak atau sesuatu yang bergerak? Ya, kalau berkat akan datang, bukan kita bergerak, betul? Karena kita bergerak ke Tuhan. Dan kemudian berkat mengejar kita dari belakang. Prinsipnya sederhana. Dengar firman. Dengar firman. Para pelayan altar sudah paham dengan maksud kami suami istri. Kami tidak marah kalau saudara mau ke toilet. Kami tidak marah saudara mau keluar karena ada kepentingan. Saudara, tapi kami pengen supaya kita tidak hanya melayani saja, tapi kita bisa makan, roh kita bisa makan firman. Dengan apa? Dengan mendengar. Haleluya. Dengan mendengar. Beberapa pelayan-pelayan yang dulu saya lihat, bukan di sini, mereka tidak bertumbuh oleh karena mereka fokus kepada altar pelayanan, tapi mereka tidak bisa fokus waktu dengar firman. Padahal awal dari berkat adalah mendengar firman. Awal dari mujizat adalah dengar firman. Awal dari terobosan adalah dengar firman. Kalau saudara kita pegangan bagi Tuhan, haleluya. Kalau saudara mengerjakan sesuatu tanpa perintah yang jelas, petunjuk yang jelas, apakah saudara akan mengerjakannya dengan tepat? Tidak. Nuh membuat bahtera. Tuhan bicara dulu. Nuh lebar 50 hasta, panjang 300 hasta, tinggi 30 hasta, 3 lantai, berpetak-petak, buat dari kayu gofir. Semua Nuh lakukan tepat. Katakan tepat. Tepat. Coba saudara bayangkan Nuh. Tuhan 3 lantai terlalu rendah Tuhan. Kau bikin berapa lantai dah? 15 lantai. Haleluya. Kemudian gajah naik di lantai 15. Ketika air bah datang dia oleh. Bapak, apa yang terjadi? Gara-gara mana kita minta cuma 3 lantai dan bikin 15? Tepat seperti yang Tuhan mau, itu penting. Dan waktu kita dengar firman tadi kebenaran lengkap, kerajaan lengkap dengan kebenaran, maka ayat ini bilang, segala berkat ini akan datang. Segala berkat yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan datang. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, berkatilah bangkumu, berkatilah kau kandunganmu, berkatilah kau akan jadi kepala penekor, naik bukan turun. Haleluya. Menghafal bagian kau naik bukan turun itu baik. Menghafal bagian kau jadi kepala bukan ekor, tapi jangan lupa ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 adalah satu paket barang komplementer. Kalau saudara punya HP tidak punya pulsa, tidak bisa buat apa-apa. Saudara punya HP tidak punya signal, saudara harus beli signal. Saudara punya signal, punya pulsa, punya HP, tidak punya baterai, saudara tidak bisa apa-apa. Saudara dengar janji kau jadi kepala bukan ekor, tapi di bagian awal kita punya bagian adalah mendengar firman. Katakan mendengar firman. Kalau saudara pengen melihat mujizat, firman apa yang saudara dengar itu penting, dan dari siapa saudara mendengar itu harus penting. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mendengar? Sebab dengar seperti tanah di tepi jalan tidak ada hasil. Dengar seperti tanah berbatu-batu ada hasil tapi cepat mati. Dengar seperti tanah di semak duri, saudara akan sukacita berbuah tapi akan dicerkerap oleh semak duri dan akhirnya saudara mati. Tapi kalau saudara dengar dengan sikap baik, maka saudara akan berbuah 30,
100 kali lipat. Ini bukan soal materi saja, tapi soal kehidupan rohani yang berlimpah-limpah, sukacita berlimpah, damai sejahtera berlimpah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya coba hubungkan antara damai sejahtera dengan berkat. Kalau saudara di depan ada makanan babi putar, tapi saudara sedang dongkol perasaan, tidak enak. Tapi di depan cuma ada ikan putih, tapi ada sukacita. Ikan putih rasa babi putar. Berkat bukan berkat tanpa damai sejahtera. Berkat bukan berkat tanpa sukacita. Ayo tersenyum dulu semuanya. Ada masker Pak Gembala. Hati yang gembira adalah punya banyak duit tapi hati stres. Itu apa? Tapi bukan berarti senang sukacita Marco Petrus Gembala. Bukan itu. Saya maksud seimbangkan. Amin. Berkat materi, berkat rohani bekerja sama. Tapi kita dimulai dengan mendengar firman. Yang keempat, saudara masih bersama saya, bilang haleluya. Saudara masih bersemangat dengar firman, amin. Seminggu sekali saudara dengar firman tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Kita berhadapan dengan dunia 7 hari. Kita punya modal. Saya tanya, saudara punya HP boleh enggak? Hanya cas hari ini, nanti cas lagi minggu depan. Boleh? Ada HP yang tidak pernah cas lagi? Ada, nanti saya produksi mereknya Maxoni. HP walaupun sudah cas, sudah penuh, hampir tiap hari, sudah harus cas dia. Hidup rohmu tidak bisa kuat kalau kau berhadapan dengan 100 orang, 100 model orang, 100 karakter, dan rohmu tidak diberi makan, kau tidak bisa berdaya, dan akhirnya yang beroperasi adalah jiwamu, dan jiwamu yang belum transformasi. Di situ terdapat galau, sedih, marah, cemburu, iri hati, kecewa, dan kalau itu menjadi gaya hidup setiap hari, maka berkat berapapun materi yang kau punya tidak membuat kau tidur nyenyak. Amin. Kau bisa beli spring bread. Spring bread mahal 10 miliar. Tapi untuk apa kalau kita tidak bisa tertidur? Kenapa? Dendam. Haleluya. Kau bisa punya mobil, saudara, mobil Alfa, tapi untuk apa tidak bisa naik? Kenapa? Saudara sudah tidak bisa apa-apa. Tinggal pakai selang. Apa semua. Yang keempat, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Jadi supaya berkat itu mengejar kita dari belakang. Yang ketiga tadi, dengar firman dengan baik. Jangan jadikan dengar firman sebagai sampingan saja. 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di mana ada tulis tentang kekayaan bangsa-bangsa, ayat berapa mulai? Ayat 3. Ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, Ya. terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Stop dulu situ, saya jelaskan begini. Bangsa-bangsa, pembeli-pembeli online berduyun-duyun datang ke akunmu karena kau jadi terang. Kenapa jadi terang? Kalau kau jual barang, kemudian barangnya rusak, saudara minta maaf, nanti diganti. Itu namanya orang jadi terang. Amin. Kalau barang rusak, mereka beli dan saudara mereka komplain, saudara itu gara-gara perjalanan barang rusak, itu gara-gara mau banyak berdoa. Haleluya. Bangsa-bangsa memesan catering berduyun-duyun datang kepada yang catering bilang amin. Tapi jangan jam ibadah kalau bercatering terus. Jam ibadah kau biarkan dulu cateringmu datang mencari Tuhan. Katakan amin. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Sedangkan pala pesan cookies kotoran. Apa
Apalagi ada pesan wali kota, sesuatu ada online apa? Sekarang kan semua boleh bawa online, loh. Amin. Online apa? Gereja kita akan melakukan banyak hal ke depan. Jangan tertinggal dengan generasi milenial ini. Haleluya. Daripada saudara hari-hari posting curhat, sakit hati deh, pasti unik. Antar mana kok ada apa ramah. Daripada saudara posting handphone, posting laptop, posting vitamin, dan posting ikan laut, haleluya, posting daging ayam, semua saudara posting di situ masih lebih menguntungkan daripada pasti oleh curhat jangan di Facebook, bilang amin. Dan kita curhat jangan di Facebook. Curhat di mana kan Bapak? Di kaki Tuhan, di hadirat Tuhan. Setiap kali saya lihat orang curhat di Facebook, saya skip, karena bukan itu makanan saya. Itu kalau yang masuk di pikiran saya, di roh saya akan jadi sama dengan orang yang saya sukai membaca isi postingannya. Kita orang-orang dewasa, orang-orang matang, orang-orang kuat, bukan orang-orang lemah. Haleluya. Bukan orang-orang yang butuh dikasihani, katakan amin. Tapi kita yang akan mengasihani orang lain. Kita bukan orang-orang yang butuh pertolongan saja, tapi kita harus menolong orang karena kita rise to be strong. Haleluya. Ayat 1 coba kembali. Rise and shine. Bahasa Inggrisnya. Saya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ya. Rise, shine, Yes. the glory The of Lord the of the Lord is rising upon you. Sama-sama. Rise. Shine. Haleluya. Rise. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibrani. Rise itu pakai kata kum. Masih ingat di Perjanjian Baru, Talita kumi, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kum itu artinya bukan kum-kum dulu yang umur 60 kum-kum. Kum ini artinya rise to be strong. Bangkit bukan tuh bangkit tidur lagi. Bangkit untuk menjadi kuat. Haleluya. Saya saran jangan jadi jemaat yang cengeng. Jangan jadi jemaat yang cemen. Kalau kami suami istri cengeng selama 4 orang. Karena tantangan itu adalah bagian daripada alat uji, alat ukur siapa kita, siapa saudara. Kita harus jadi jemaat yang strong supaya kekayaan bangsa-bangsa. Bayangkan kalau saudara misalnya di sini ada pegawai asuransi yang datang memesan atau mengikuti asuransimu adalah menteri. Ini belum raja, menteri atau Sultan Bolkiah dari Brunei Darussalam. Haleluya. Selama ini orang pewarok Raja tulis nyanda pakai babon, dilarang bon karena semua orang yang datang rata-rata babon dan sampai sekarang belum lunas. Saudara mau berkat yang datang raja-raja? Haleluya. Berkat yang datang orang-orang Tuhan kirim, bukan orang-orang yang tipu sana tipu sini, tawarkan ini tawarkan itu lewat WA. Saya sudah sering kali dihubungi, Pak, ada ini, pakai nama, pakai nomor orang, pakai wajah orang, dan saya bilang begini, boleh nggak saya video call? Oh Pak, lagi acara ini. Oh Pak, ini nggak bisa di video call. Saya bilang, dari saya tidak bisa video call, saya tahu Anda bukan asli, penipu. Haleluya. Dapat kamari urusan baku bayar. Sudah ke waktu baku bayar, dia bawa lagi. Sudah ke waktu saudara-saudara, orang ada proyek, orang cuma tipu sana, tipu sini. Tapi ingat baik, ayat ini bilang, semua yang ada di belakang yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan mengejar kita dari belakang. Ketika apa? Ketika kita arise, kita bangkit, kita berdiri, kita stand up, kita berdiri untuk kita bisa bicara dan menyatakan, memang aku banyak masalah, tapi segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Memang rekeningku sekarang ini saldonya belum luar biasa, tapi Allahku akan memenuhi segala keperluanku, memenuhi kekayaan anaknya Yesus Kristus. Yang bagian saya adalah saya harus bangkitkan roh saya. Haleluya, haleluya. Ada cerita Maraji, karena Maraji itu rugi. Bilang Maraji itu rugi.
suka makan habis. Lagi dengan pakai makan. Ya, ada satu bapak dengan korban lalu Tuhan firman keras sekali ya Tuhan. Soalnya kedua kali kita datang. Waktu dia centang di daftar hadir, aku akan datang kembali. Karena yang membuat orang datang kembali bukan manusia, tapi Tuhan. Haleluya. Sebab kalau Tuhan transformasi hidup kita, jiwa kita ditransformasi berkat persoalan sederhana, berkat persoalan mudah, kekayaan bangsa-bangsa. Kami domba Nebayon akan dikirim kepada saudara dan saya. Saudara walaupun belum jadi kenyataan, percaya saja. Percaya saja karena firman tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Haleluya. Yang kelima, Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sama-sama. Sia-sialah semuanya, dua tiga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk kerja sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya pada yang dikasihinya pada waktu itu. Ini ayatnya tidak mau keluar. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya tidak sedang mengajarkan kemalasan, tapi saya sedang memberi sebuah perbandingan. Saudara bangun pagi-pagi sampai jauh malam, bangun pagi anak masih tidur, saudara pulang kerja anak sudah tidur, tidak ketemu anak karena saking kerja kerasnya. Tapi saya tidak sedang mengajarkan bahwa saudara pasti berkati kalau malas. Begini, dua anak Tuhan sama-sama setia ke gereja, sama-sama cinta Tuhan, sama-sama diurapi Tuhan, sama-sama cinta Tuhan, diurapi Tuhan, setia ke gereja. Tapi yang satu rajin, satu malas. Apakah diberkati dua-duanya? Tidak. Hanya yang diberkati orang yang hukum rajin, hukum malas itu berlaku universal. Baik orang dalam Tuhan maupun orang dalam Tuhan. Di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya rajin, pasti diberkati. Para bos-bos tidak pernah akan mempromosikan karyawan-karyawan yang malas. Amin. Tapi Tuhan juga saudara sama. Tuhan bilang dia akan memberkati kita. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk kerja sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan, katakan Tuhan, memberikan berkat-berkat itu kepada yang dicintainya masih pada waktu saudara sedang tidur. Saudara coba analisa ayat ini. Mana lebih dulu, dicintai Tuhan atau Tuhan memberikan berkat? Dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan lebih dulu. Haleluya. Coba deh. Mau cinta Yesus selamanya. Katakan bersama. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ya ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus sama-sama. Katakan dengan iman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, ikuti saya pelan-pelan karena saya ingin berbagi sebuah pemahaman. Pada waktu manusia
mau diselamatkan, telah kehilangan kemuliaan Allah, semua masuk neraka. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Oleh karena kasih, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kasih dari Bapa dengan memberikan anak. Terus ada yang salah mengerti. Mereka menganggap kasih itu sama ketika kita sudah mengirim Tuhan. Waktu kita percaya berpindah dari kegelapan, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan apa? Keterangan. Dari kerajaan gelap kita pindah kepada kerajaan terang. Itu kasih Tuhan beri cuma-cuma. Sepakat dengan saya bilang amin. Saudara tidak sumbang apa-apa di kayu salib. Saudara tidak ada andil apa-apa untuk terciptanya bahtera keselamatan. Jalan keselamatan tidak ada andil dari kita. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi kalau percaya Yesus, latar belakang agama apapun engkau, kalau engkau percaya Yesus dan beberapa detik kemudian engkau mati, maaf, engkau pasti masuk surga. Tapi persoalannya ketika engkau sudah percaya Yesus dan hidup di bumi ini, itu persoalannya berbeda. Karena di bumi ini sesudah percaya orang Kristen terbagi dua, yaitu orang Kristen yang cinta Tuhan dan orang Kristen yang tidak cinta Tuhan. Berapa banyak yang cinta Tuhan? Lambaikan tangan. Jadi bagaimana? Tuhan sudah mengasihi kita dalam hal menyediakan keselamatan, tapi dalam hal menyediakan berkat beda. Beda, katakan beda. Coba lihat ayatnya Yohanes 14 ayat 21. Saya ingin saudara lihat mana lebih dulu dalam hal berkat. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara ikuti pelan-pelan pada mulai dari kata dan. Sama-sama 2-3 dan. 2-3 dan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara tahan sedikit, saya tanya. Mana lebih dulu dalam konteks kita mengalami berkat? Mana lebih dulu di ayat ini dari kata dan? Tuhan mengasihi kita dulu, lepas dari konteks kekhawatiran tadi ya. Konteks keselamatan saya sudah pisahkan. Pada saat mau hidup berkemenangan, pada saat kekayaan bangsa-bangsa datang pada kita, pada saat apa yang dicari oleh bangsa-bangsa ditambahkan kepada kita, pada saat kita punya roti makanan diberkati, air minuman diberkati. Ayat ini bilang mana lebih dulu? Tuhan mengasihi, dalam konteks ini jangan campur dengan yang pertama ya. Dalam konteks ini mana lebih dulu? Bapa mengasihi kita atau kita mengasihi Bapa? Tangkap ya, ditangkap. Mana lebih dulu dalam konteks hidup berkemenangan di muka bumi setelah percaya Yesus? Mana yang lebih dulu? Bapa mengasihi kita atau kita yang harus mengasihi Tuhan? Ya, yang pilih Bapa lebih dulu mengasihi kita, lambaikan tangan. Tidak ada. Yang pilih ternyata setelah hidup dalam Yesus, kita yang harus ambil inisiatif, katakan ambil inisiatif untuk mengasihi Dia. Kemudian akibatnya kita dikasihi oleh Bapa. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi mungkin ini penyebab kasih Tuhan menyediakan keselamatan bukan kasih yang sama dalam hal mempromosi hidupmu. Jadi kita tidak bisa berharap Tuhan kan baik. Iya, aku baik, tapi aku sudah tetapkan bagaimana berkat mengikuti dari belakang. Ada aturannya, ada kebenarannya, ada regulasinya, ada keputusan Tuhan, ada hukum Tuhan. Di mana? Dalam Alkitab kau punya ini. Perhatikan baik-baik. Sehingga ketika ada berkat pada si A dan tidak ada berkat pada si B, bukan Tuhan jahat. Paham? Bukan Tuhan tahan berkatnya yang hanya pilih orang, tapi Tuhan sudah tetapkan saudara punya berkat akan teralami
jika saudara berlomba-lomba mengasihi Amin. Tuhan. I love you Lord. I love you Lord. Dukung lagu ini, kebaikan Tuhan kekal selama-lamanya. Yang pertama ini, sediakan keselamatan. Dia setia. Walaupun banyak orang tidak setia padanya, dia tetap setia. Kalau masih ada nafas kembali pada Tuhan, Tuhan masih tetap terima. Tapi the goodness of God, the goodness and the mercy of God, tidak untuk setiap orang, karena hanya orang yang mengasihi Dia, yang disediakan masih tidur, saudara. Apalagi sudah bekerja, Tuhan sedia berkat. Jadi labelnya adalah, apakah saya mengasihi Tuhan? Saya merasakan hadirat Tuhan setiap kali menyembah Tuhan. Walaupun saudara, saya kasih sebuah rahasia. Kalau di rumah saudara susah menyembah, lo di gereja dan ikut sama-sama. Amin. So di rumah susah sekali kita bersama dengan Tuhan. Bapak di sore, Bapak Gembala. Karena di rumah ada anak, ada kompor, ada online, sesadiki datang. Kalau di rumah susah, lebih hadirat Tuhan di gereja. Lakukan sesuatu. Karena Tuhan tidak percaya kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kalau kita tidak berbuat sesuatu yang terbaik bagi Dia. Tandanya kita cinta Tuhan, kita tidak selalu tanya, apa yang Tuhan bisa buat untuk saya? Tapi apa yang kita boleh kasih buat Tuhan? Mungkin bertepatan kau tidak punya apa-apa, tapi suaramu, aktivitas ibadahmu, responmu, itu berarti bagi Tuhan. Tuhan kasih uang pada Tuhan. Semuanya juga dari Tuhan. Berapa banyak sudah beri, Tuhan tidak terpesona dengan sesuatu yang materi walaupun itu penting, tapi Tuhan terpesona dengan hidupmu. Di orang banyak masalah, tapi masalah satu kali tak ada, maka dia datang pada Tuhan. Tuhan sudah saya pisahkan. Yang namanya general grace dengan special grace, special goodness. Ketika kita terus berlomba cinta Tuhan, bilang diri kanan, makin cinta Yesus. Ya. Izinkan saya beberapa menit selesaikan khotbah saya supaya tidak tergantung. Yang kelima, keenam. Filipi 4 ayat 18, ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Saudara masih bersama saya, bilang amin. Amin. Haleluya, katakan amin. Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan, Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allahku, Allah kita, Allah GBI Tiberias New Life, Allah semua kita akan fulfill, memenuhi, supply all of our need. Semua yang kita perlukan menurut kekayaan. Siapa yang terkaya di dunia, dan betapa hebat kuasa, betapa kayanya Yesus, betapa dalamnya kasihnya, betapa lebar, panjang, tinggi. Itu semua menurut ukuran itu
Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Bukan cuma memenuhi, tetapi ada kemuliaannya. Saudara, kalau punya banyak uang tapi dicemooh orang untuk apa? Tapi kalau punya banyak uang dan orang bicara, memang betul-betul mereka seperti lagu tadi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Karena mereka di luar sana bilang, sungguh Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar pada orang-orang di gereja ini. Karena apa? Bagi mereka, haleluya, segala keperluan mereka Tuhan sediakan. Tapi saudara, saya selalu karena saya tidak ingin taburkan kebenaran sepihak. Coba lihat ayat 18, 17, 16, 15, 14, 13, ayat 11, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan. Tapi ayat 12, 13, 14, 15, 16, di jemaat memberi dalam keadaan kekurangan, tapi selalu memberi. Saudara mau lihat mujizat keuangan, mujizat berkah. Walaupun saudara tidak mudah, tapi mulailah sekarang punya hati seperti hati Bapa. Hati Bapa suka memberi. Saudara, saya suka memberi dalam hati karena keterbatasan mungkin kita tidak seperti orang lain, tapi bukan soal itu. Kemarin minggu kami ada ketemu dengan orang-orang tahanan. Aduh, kita renungkan Tuhan, cara putih ada bergerak, bebas jalan ke sana kemari, bisa di mall, bisa melayani, bisa punya handphone, bisa bertemu teman kapan saja. Ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah kasih karunia. Saya sudah lihat orang di dalam 3 bulan enak kemana-mana, tidak bisa mandi enak, tidak bisa nonton, tidak bisa punya FB, tidak bisa punya semuanya. Dalam keadaan seperti itu, dan ketika kami ke sana, kami lakukan sesuatu. Kami pengen hati kami seperti hati Bapa, mengasihi mereka. Kalau saudara memberi, hukumnya saudara akan diberi. Amin. Kalau kita selalu berharap diberi, lama-lama kita kecewa. Tapi coba kita terus menabur. Yang berjalan, yang menabur, cucurkan air mata, dua dengan bersorak-sorak. Yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sudah pulang ke Tombatu, Rifana, pulang ke Tombatu. Kemudian sudah pergi ke kebun, sudah cuma lihat-lihat. Oke, selesai. 3 bulan sudah kembali ke kebun. Di mana nih milu yang pada bertumbuh? Apa masalahnya? Sekali, apa masalahnya? Tidak menabur. Segala sesuatu yang saudara kumpul, sama seperti biji mangga. Dia dapat biji mangga, saudara makan dagingnya, bijinya saudara tetok, kalau saudara rebus dari makanan. Setiap ada benih, saudara turut makan dengan benihnya. Kapan ada pertumbuhan tanamannya, Pak? Tidak. Jangan ambil bijinya, karena bijinya untuk ditabur. Katakan amin. Karena kalau saudara makan semuanya, maka tidak ada bagian lagi yang akan ditaburkan. Haleluya, saudara paham ini? Katakan amin. Yang terakhir, Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yes. Kebajikan, kemurahan selalu tes lagi nadanya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, oh aku percaya, berkat-Mu atasku berlimpah.
Pada bagian awal itu pemeran utamanya adalah domba. Ya. Tapi pada bagian sesudah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tokoh utamanya sudah berubah menjadi anak laki-laki yang dewasa. Kita tidak tinggal sebagai domba-domba saja. Domba hanya makan rumput, berkat-berkat standar. Tapi anak-anak akan mendapatkan hidangan, akan mendapatkan catering, akan mendapatkan servis, makanan di hadapan para lawan kita. Kenapa? Karena kalau saudara punya hidup ditransformasi, levelmu menentukan tingkat berkat. Katakan amin. Kalau jadi presiden, tidak mungkin gajimu 1 juta. Kalau levelmu naik, state atau posisi rohanimu naik, maka berkatmu juga akan naik. Karena Tuhan bilang, aku menyediakan hidangan di hadapan para lawannya. Saya tanya, kalau kita ada di depan musuh, kita bisa makan? Orang kalau ada di depan musuh tidak bisa makan. Tapi kalau di depan musuh yang menginginkan nyawa kita, kita masih bisa makan. Alangkah limpahnya damai sejahtera seperti itu. Alangkah damainya hati kita, karena gada dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur kita. Tapi bagaimana supaya ini bisa terjadi? Transformasi hidup kita, upgrade hidup kita dengan firman, lambat atau cepat, segala sesuatu yang bukan kehendak Tuhan dalam hidupmu, dia akan melompat satu-satu keluar. Rasa cemburu, rasa panas hati, rasa kurang hati, rasa gelisah, dia akan satu persatu melompat dari hidupmu. Dan engkau naik level. Di alam roh engkau tidak rasa, tapi iblis tahu siapa engkau. Dan makin lama makin engkau naik, makin tinggi engkau naik, berkatnya makin juga tinggi. Karena tingkat promosi ditentukan oleh tingkat proses hidupmu. Tanpa proses tidak ada promosi. Amin. Jadi kalau kita punya hidup naik, Tuhan akan memperlakukan padamu segala kebajikan dan kemurahan akan follow you, mengikuti engkau dari belakang. Mari bekerjalah untuk Tuhan, dan uang berkat bekerja untuk kita. Teori ini banyak orang sana pakai, tapi kenapa tidak didalami? Karena intinya bukan uang, intinya bukan pekerjaan, tapi intinya adalah menjadi seperti Kristus. Kalau kita jadi seperti Kristus, sekalipun aku dalam lembah sebab Kau bersamaku, sekalipun badai ombak datang menerpa, ku berlembah sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Oh, aku
Saudara yang ingin didoakan mengalami terobosan, bagaimana berkat bisa mengejar engkau dari belakang, angkat tanganmu. Saya yakin semua kita akan mengalami. Tapi ada 1-2 orang butuh bantuan doa. Ayo datang ke depan. Buka hatimu. Tidak usah malu, karena termasuk saya butuh Tuhan. Saya butuh lawatan Tuhan.